Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai konsep nilai mutlak kelas 10 SMA. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yaitu setelah kegiatan pembelajaran satu ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep nilai mutlak dengan baik. Konsep nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak? Mari kita cari tahu apa definisinya. Nah, perhatikan gambar 1, yaitu di sini terdapat gambar rumah dan juga sekolah. Kemudian ada jarak rumah ke sekolah, itu ada 500 meter ke depan, kemudian 300 meter ke kanan, dan 100 meter ke kanan. Jadi jumlahnya itu ada 900 meter jarak dari rumah ke sekolah. Seorang anak akan menempuh perjalanan pergi pulang dari rumah ke sekolah setiap hari. Untuk itu, ia harus menempuh jarak tertentu, baik itu searah maupun berlawanan arah dari rumah ke sekolah. Kalian dapat memperhatikan gambar 1 di samping, bahwa semua jarak yang mungkin akan ditempuh oleh anak tersebut dinyatakan dalam bilangan positif, yaitu maupun yang 500 meter, 300 meter, ataupun 100 meter itu jaraknya dinyatakan dalam bilangan positif. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jarak itu selalu bernilai positif. Selanjutnya, perhatikan garis bilangan berikut. Di sini terdapat panah dari 0 ke bilangan 5, kemudian 0 ke negatif 5. Yang 0 ke 5 itu tepat 5 satuan dari 0, kemudian 0 ke negatif 5 itu tepat 5 satuan dari 0. Jadi, jarak dari titik 0 ke 5 atau bisa ditulis mutlak 5 itu sama dengan 5. Kemudian jarak dari titik 0 ke negatif 5 atau bisa ditulis mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Jadi jarak 0 ke 5 itu sama dengan 5, kemudian jarak 0 ke negatif 5 itu sama dengan 5. Jika jarak selalu bernilai positif, maka sama halnya dengan nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak yang diukur atau dihitung dari titik asal 0 dan selalu bernilai positif atau besar sama dengan 0. Seperti yang ada di garis bilangan berikut, yaitu jarak 0 ke 5 itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maupun jarak 0 ke negatif 5 itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jarak itu selalu bernilai positif. Begitu juga dengan nilai mutlak. Definisi atau konsep nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan X elemen R dinotasikan dengan mutlak X. Dibaca nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak dari X sama dengan X jika X-nya besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak dari X itu sama dengan negatif X jika X-nya kecil dari 0. Maka kesimpulannya ada dua kemungkinan nilai X yang membuat hasil mutlak X menjadi positif. Yang pertama yaitu jika X besar sama dengan 0, maka nilai mutlak dari X itu sama dengan X. Yang kedua, jika X kecil dari 0, maka nilai mutlak dari X itu sama dengan negatif X. Contoh yang pertama, di sini ada mutlak 4. Nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 4, karena 4 itu besar sama dengan 0, sesuai dengan definisi yang tadi. Kemudian nilai mutlak dari 6 itu sama dengan 6, karena 6 besar sama dengan 0. Kemudian nilai mutlak dari setengah itu sama dengan setengah, karena setengah itu besar sama dengan 0. Kemudian ada nilai mutlak dari negatif 4 itu sama dengan negatif dikali negatif 4 sama dengan 4. Kenapa dikalikan negatif? Karena sesuai dengan definisi yang tadi. Jika dia kecil dari 0, maka
dia negatif X. X-nya di sini adalah negatif 4, maka negatif dikali negatif 4, hasilnya adalah 4. Karena negatif 4 itu kecil dari 0. Begitu juga dengan yang nilai mutlak dari negatif 8, itu dia dikalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif 8 hasilnya adalah 8, karena negatif 8 itu kecil dari 0. Kemudian nilai mutlak dari negatif setengah itu sama dengan negatif dikali negatif setengah. Sama dengan setengah, karena negatif setengah itu kecil dari 0. Sehingga kita simpulkan nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, di sini ada contoh soal. Yang pertama itu tentukan hasil operasi nilai mutlak dari nilai mutlak 2 dikurang mutlak 3 ditambah mutlak negatif 5. Mutlak 2 itu sama dengan 2, dikurang dengan mutlak 3 itu sama dengan 3, ditambah dengan mutlak negatif 5 itu sama dengan 5. Maka 2 dikurang 3 itu negatif 1 ditambah dengan 5. Hasilnya adalah 4. Negatif 1 ditambah 5 sama dengan 4. Kemudian contoh yang kedua, tentukan hasil operasi nilai mutlak dari mutlak negatif 4 dikali mutlak negatif 9 ditambah mutlak 2 dikali mutlak negatif 3. Mutlak negatif 4 sama dengan 4 dikali dengan mutlak negatif 9 sama dengan 9 ditambah mutlak 2 sama dengan 2 dikali dengan mutlak negatif 3 yaitu 3. Maka kita operasikan yang perkalian terlebih dahulu. 4 dikali 9 itu sama dengan 36. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Maka 36 ditambah 6 hasilnya adalah 42. Contoh yang ketiga yaitu hasil dari negatif mutlak 2 pangkat 3 ditambah mutlak negatif 2 pangkat 2 per mutlak negatif 2 pangkat 3 dikurang mutlak negatif 2 pangkat 4 adalah mutlak 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Kemudian dikali dengan negatif maka hasilnya negatif 8. Ditambah dengan mutlak negatif 2 pangkat 2. Mutlak negatif 2 itu adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi negatif 8 ditambah 4. Per mutlak negatif 2 pangkat 3. Mutlak negatif 2 sama dengan 2. 2 pangkat 3 yaitu 8. Maka 8. Dikurang dengan mutlak negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Mutlak 16 sama dengan 16. Jadi negatif 8 ditambah 4 per 8 dikurang 16. Negatif 8 ditambah 4 sama dengan negatif 4 per 8 dikurang 16 sama dengan negatif 8. Sehingga hasilnya adalah setengah. Kemudian bagaimana jika ditanya bentuk nilai mutlak AX tambah B? Ini sama dengan halnya dengan mutlak X. Mutlak AX tambah B itu sama dengan AX tambah B jika AX tambah B-nya itu besar sama dengan 0, sehingga X-nya besar sama dengan negatif B per A. Jadi persamaan ini kita rubah ke persamaan X besar sama dengan, sehingga didapatkan X besar sama dengan negatif B per A. Kemudian mutlak AX tambah B itu sama dengan negatif AX tambah B jika AX tambah B-nya kecil dari 0. Maka X kecil dari negatif B per A. Ini sama juga kita rubah ke persamaan X kecil dari, sehingga didapatkan X kecil dari negatif B per A. Contoh soal yang pertama, tentukan nilai mutlak X dikurang 7 untuk X bilangan real. Sama seperti definisinya, yaitu mutlak X dikurang 7 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama sama dengan X dikurang 7, jika X kurang 7-nya besar sama dengan 0. Kemudian kita rubah persamaan ini ke persamaan X besar sama dengan, sehingga didapatkan X besar sama dengan 7. Karena negatif 7 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi positif 7. Kemudian yang kedua, mutlak X dikurang 7 itu sama dengan negatif
X dikurang 7 jika X kurang 7-nya kecil dari 0, sehingga didapatkan X kecil dari 7. Ada dua kesimpulan untuk X besar sama dengan 7 itu menggunakan mutlak X dikurang 7 sama dengan X kurang 7. Untuk X kecil dari 7 menggunakan mutlak X dikurang 7 sama dengan negatif X dikurang 7. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai mutlak X tambah 2 untuk X bilangan real. Jadi sama seperti yang tadi, yaitu mutlak X ditambah 2 itu sama dengan X tambah 2 jika X tambah 2-nya besar sama dengan 0. Sehingga kita rubah ke persamaan X besar sama dengan, sehingga X besar sama dengan negatif 2. Bilangan 2 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 2. Kemudian mutlak X tambah 2 itu sama dengan negatif X tambah 2 jika X tambah 2-nya itu kecil dari 0. Kita rubah ke persamaan X kecil, maka X kecil dari negatif 2. Jadi ada dua kesimpulan. Untuk X besar sama dengan negatif 2 itu menggunakan mutlak X tambah 2 sama dengan X tambah 2. Untuk X kecil dari negatif 2 itu menggunakan mutlak X tambah 2 sama dengan negatif X tambah 2. Contoh soal yang ketiga yaitu tentukan nilai 2X dikurang 5 untuk X bilangan real. Seperti definisi yaitu mutlak 2X dikurang 5 itu sama dengan 2X dikurang 5 jika 2X kurang 5 besar sama dengan 0. Nah, kita akan merubah persamaan ini menjadi X besar sama dengan 0. Hasilnya itu X besar sama dengan 5/2. Caranya itu ini menjadi 2X besar sama dengan 5. Ini negatif 5-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2X besar sama dengan 5. Karena di ruas kiri negatif, maka pindah ruas menjadi positif. Sehingga ini hasilnya adalah X besar sama dengan 5/2. Karena ini sama-sama kita bagi menjadi 2 supaya dia bernilai X. Ini jadinya tinggal X. Jadinya X besar sama dengan 5/2. Gitu caranya. Kemudian yang kedua, mutlak 2X dikurang 5 itu sama dengan negatif 2X dikurang 5 jika 2X kurang 5 kecil dari 0. Nah, kita akan merubah menjadi persamaan X kecil dari, maka sama seperti yang ini. 2X dikurang 5 kecil dari 0, maka sama dengan 2X kecil dari 5. Maka X-nya itu kecil dari 5/2. Jadi ada dua, untuk X besar sama dengan 5/2, itu menggunakan mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 2X kurang 5. Untuk X kecil dari 5/2 menggunakan 2X dikurang 5 sama dengan negatif 2X dikurang 5. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai konsep nilai mutlak. Semoga pembelajaran kita dapat dipahami dengan baik. Baiklah, sekian video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.